Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dr. Haji Bahrul Ilmi, SHG MHum, teman-teman Pasca Sarjana IAINU Kebumen yang berbahagia. Perkenankan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah makalah yang berjudul Pola Membangun Kerjasama dengan Masyarakat dalam Manajemen Pendidikan. Pola membangun kerjasama dengan masyarakat dalam manajemen pendidikan ini sebagai tugas mata kuliah Manajemen Pemasaran Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Bahrul Ilmi, SHG MHum. Pendidikan merupakan investasi dalam pengembangan sumber daya manusia, di mana peningkatan kecakapan dan kemampuan diyakini sebagai faktor pendukung upaya manusia dalam mengarungi kehidupan yang penuh dengan ketidakpastian. Dalam kerangka inilah pendidikan diperlukan dan dipandang sebagai kebutuhan dasar bagi masyarakat yang ingin maju. Demikian halnya bagi masyarakat Indonesia yang memiliki wilayah yang sangat luas. Tujuan diselenggarakannya proses pendidikan adalah menciptakan dan mengembangkan persepsi terbaik bagi suatu lembaga pendidikan terhadap segmen masyarakat, yang kegiatannya langsung ataupun tidak langsung mempunyai dampak bagi lembaga pendidikan maupun masyarakat suatu lembaga pendidikan. Suatu lembaga pendidikan perlu mengadakan kerjasama dengan masyarakat. Kerjasama tersebut akan membawa dampak positif bagi lembaga pendidikan itu sendiri. Pendidikan mengembangkan peradaban melalui pengembangan ilmu dan pengetahuan secara terus-menerus, sejalan dengan visi dan misi hidup umat. Pendidikan juga memberikan sahamnya bagi pemecahan berbagai masalah sosial kontemporer dengan melatih generasi muda untuk berpikir sehat, agar segala aktivitas mereka di dalam masyarakat bersifat orisinil. Dalam arti bukan impor atau tentatif, melainkan lahir dari tradisi yang diadaptasi secara koordinatif dengan berbagai realitas perkembangan zaman. Cara demikian membutuhkan manajemen pendidikan yang dapat menjamin jati diri dan kepribadian umat termasuk dalam bingkai pendidikan Islam. Manajemen pendidikan merupakan kunci sukses karena sangat menentukan kelancaran kinerja lembaga pendidikan yang bersangkutan. Pembangunan dalam pendidikan tidak mungkin dapat terlepas dari peran serta masyarakat, khususnya orang tua dari peserta didik yang ada di dalam suatu sekolah. Manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat melibatkan semua pihak, keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Selain itu juga merupakan proses yang direncanakan oleh sekolah untuk mendapatkan simpati dari masyarakat. Manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat di lembaga pendidikan sangatlah penting, karena ia adalah bagian dari kegiatan pendidikan dan fungsi dapat memperlancar semua aktivitas pendidikan. Tanpa adanya manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat, pendidikan tidak dapat berjalan dengan maju dan lancar. Eksistensi lingkungan pendidikan dalam lembaga pendidikan memiliki arti yang sangat penting. Keduanya menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam rangka mewujudkan tujuan-tujuan pendidikan yang dicita-citakan.
Organisasi pendidikan merupakan suatu sistem yang terbuka. Sebagai sistem yang terbuka berarti lembaga pendidikan harus selalu mengadakan kontak hubungan dengan lingkungannya yang disebut suprasistem. Kontak hubungan ini dibutuhkan untuk menjaga agar sistem atau lembaga tidak mudah mati. Hubungan kerjasama antara sekolah dan masyarakat mengandung arti yang lebih luas dan mencakup beberapa bidang. Sudah barang tentu bidang-bidang yang ada hubungannya dengan pendidikan anak-anak dan pendidikan masyarakat pada umumnya. Rumusan masalah. Bagaimana pola membangun kerjasama dengan masyarakat dalam manajemen pendidikan? Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menguraikan pola membangun kerjasama dengan masyarakat dalam manajemen pendidikan. Telaah pustaka. K.W. Albert dalam Rukmanas, bagaimana dikutip Al-Idrus mengemukakan pentingnya membangun motivasi oleh masing-masing institusi atau program yang bermitra. Motivation must explicit for joining a partnership, allowing for discussion of difference and development of ways to accommodate any difference. Jadi motivasi harus dinyatakan secara eksplisit untuk bergabung dengan kemitraan. Memungkinkan untuk diskusi tentang perbedaan dan pengembangan cara untuk mengakomodasi perbedaan apapun. Ini menunjukkan bahwa manajemen sebuah lembaga pendidikan harus memiliki semangat untuk menjalin kerjasama dengan lingkungan. Wood and Gray dalam Al-Idrus mengemukakan, the partnership must however develop and share purpose with a common understanding of the problem and the role of each organization in addressing the problem. Bagaimanapun, hubungan kerjasama tersebut harus didasari atas tujuan bersama dengan pemahaman masalah dan peran organisasi masing-masing dalam pemecahan masalah tersebut. Bahri Ghazali dalam Sulhan menyatakan bahwa dengan adanya interaksi antara lembaga pendidikan dengan masyarakat akan terbentuk lingkungan sosial pendidikan yang secara psikologis sangat berpengaruh terhadap perkembangan jiwa dan secara pedagogik agar tercipta insan mandiri dalam arti dewasa dalam berpikir, berperilaku, dan bertindak. Syarifuddin mengungkapkan bahwa setiap lembaga pendidikan seharusnya mampu mensinergikan dan mengikutsertakan masyarakat dalam mengelola dan mengembangkan proses manajerial di lembaganya. Pernyataan ini disebut sebagai pendidikan bersama masyarakat, yaitu lembaga berusaha mengikutsertakan masyarakat di setiap program pemerintah. Hal ini disebabkan karena kebutuhan nyata yang dihadapi masyarakat merupakan tujuan utama lembaga pendidikan itu berdiri. Sementara Ikhtiarto menyatakan bahwa perlu dilakukan upaya untuk meminimalisir rendahnya mutu pendidikan yang ada di Indonesia agar menjadi pendidikan yang bermutu dan berkualitas. Salah satu upaya tersebut yaitu dibangunnya kerjasama jejaring atau kemitraan antar pihak eksternal atau internal yang bersifat pendidikan maupun bersifat non-pendidikan dalam mencapai suatu tujuan atau tugas yang telah ditentukan. John Gardner dalam Joseph Kahne dan Joel Wertheimer menyebutkan, describe the loneliness and despairehood in many spheres of contemporary experience.
commonly attributed to cities but now prominent in suburban and rural localities as well. The dissolution of community is of growing concern to educators. As a result, school researchers and practitioners are working to provide students with support, a sense of common, common missions, and sense of belonging. Strong school communities, they assert, can diminish the isolation and division competitor that result from preoccupation with individual retake and collective goals. Intinya, bahwa kadang sekolah lain dianggap sebagai pesaing, padahal bagaimanapun sekolah lain merupakan bagian dari lingkungan yang seharusnya dijadikan mitra kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Sementara Purwanto berpendapat bahwa hubungan kerjasama sekolah dan masyarakat itu dapat digolongkan menjadi 3 jenis hubungan, yaitu hubungan edukatif, hubungan kultural, dan hubungan institusional. Hubungan edukatif adalah hubungan kerjasama dalam hal mendidik siswa antara guru di sekolah dan orang tua di dalam keluarga. Hubungan ini ditujukan agar tidak terjadinya perbedaan prinsip, bahkan pertentangan yang mengakibatkan keraguan pada pendirian dan sikap siswa. Metode ini dapat dilakukan dengan mengadakan pertemuan secara periodik antara guru dan orang tua siswa sebagai anggota komite dan sejenisnya. Kunjungan guru ke rumah orang tua di luar waktu sekolah atau mengadakan pertemuan antara guru dan orang tua siswa per kelas berguna untuk mengadakan dialog terbuka mengenai masalah pendidikan yang sering terdapat di sekolah dan keluarga. Kemudian hubungan kultural adalah hubungan usaha kerjasama antara sekolah dan masyarakat yang kemungkinan akan memunculkan adanya saling membina dan mengembangkan kebudayaan masyarakat tempat sekolah itu berada. Dalam hubungan ini diharapkan sekolah mampu menjadi pusat dan sumber terpercaya norma-norma kehidupan, baik agama, estetika, etika, sosial, dan lain sebagainya. Untuk mewujudkan hubungan ini, sekolah harus mengerahkan siswa untuk membantu berbagai kegiatan sosial bersama masyarakat sekitar, bergotong royong memperbaiki pengairan sawah, dan juga bersama menyelenggarakan perayaan yang bersifat keagamaan ataupun nasional. Adapun hubungan institusional, hubungan ini merupakan hubungan kerjasama antara sekolah dan lembaga-lembaga atau instansi-instansi resmi lainnya, baik swasta maupun pemerintah. Misalnya hubungan sekolah dengan puskesmas, pemerintah setempat, dinas pertanian, pasar, serta sebagainya yang semuanya dilakukan dalam rangka perbaikan dan memajukan pendidikan. M. Saputra menyatakan bahwa pencapaian kerjasama menuntut beberapa syarat yang harus dipenuhi anggota, yaitu adanya kepentingan yang sama, didasari oleh prinsip keadilan, dilandasi oleh sikap saling pengertian, adanya tujuan yang sama, saling membantu, saling melayani, tanggung jawab, saling menghargai, dan kompromi. Berikutnya adalah metode penulisan. Metode penulisan pada makalah ini adalah metode studi literatur. Penelitian dengan studi literatur tidak harus turun ke lapangan dan bertemu dengan responden, karena data-data yang dibutuhkan dalam penelitian dapat diperoleh dari sumber pustaka dan dokumen. Pembahasan.
Berdasarkan pendapat para ahli yang telah dibahas pada Telaah Pustaka, dapat dipahami bahwa setiap lembaga pendidikan harus menjalin kerjasama dengan masyarakat, karena lembaga pendidikan adalah lembaga yang dibangun di atas cita-cita masyarakat. Sehingga segala program-program yang ada di lembaga, mulai dari program satuan pembelajaran sampai program umum institusi, harus diketahui dengan jelas oleh peserta didik dan masyarakat sekitar. Menurut Sutopo, hubungan sekolah dan masyarakat diartikan sebagai suatu proses komunikasi dengan tujuan meningkatkan pengertian warga masyarakat tentang kebutuhan dan praktek pendidikan serta berupaya dalam memperbaiki sekolah. Partisipasi masyarakat dalam manajemen berbasis sekolah memiliki 3 tujuan utama. 1. Meningkatkan pelayanan pendidikan kepada masyarakat termiskin di daerah pedesaan. 2. Mendorong partisipasi anggota masyarakat lokal terhadap pendidikan anak-anak mereka. 3. Meningkatkan kualitas pendidikan prasekolah dan pendidikan dasar. Adapun Mulyasa mengemukakan bahwa hubungan sekolah dengan masyarakat pada hakikatnya merupakan suatu sarana yang sangat berperan dalam membina dan mengembangkan pertumbuhan pribadi peserta didik di sekolah. Hubungan sekolah dengan masyarakat bertujuan untuk antara lain: 1. Memajukan kualitas pembelajaran dan pertumbuhan anak. 2. Memperkuat tujuan serta meningkatkan kualitas hidup dan penghidupan masyarakat. 3. Mengarahkan masyarakat untuk menjalin hubungan baik dengan sekolah. Sedangkan mengenai jenis kerjasama sekolah dan masyarakat, Purwanto dan dalam Khafifah berpendapat bahwa hubungan kerjasama sekolah dan masyarakat itu dapat digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu hubungan edukatif, hubungan kultural, dan institusional. Sebagaimana tadi telah kami dijelaskan pada tinjauan pustaka. Manfaat kerjasama menunjukkan adanya kesepakatan antara orang tua atau lebih saling menguntungkan dan memberi kontribusi atau peran yang sesuai dengan kekuatan dan potensi masing-masing pihak. Sehingga keuntungan atau kerugian yang dicapai bersifat proporsional, artinya sesuai dengan peran dan kekuatan masing-masing pihak. Karakteristik kerjasama menuntut beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh anggota, yaitu adanya kepentingan yang sama, didasari oleh prinsip keadilan, dilandasi oleh sikap saling pengertian, adanya tujuan yang sama, saling membantu, saling melayani, tanggung jawab, saling menghargai, dan kompromi. Salah satu bagian dari komponen kegiatan manajerial lembaga pendidikan yang berkaitan dengan terwujudnya kerjasama yang harmonis antara pihak lembaga pendidikan dengan masyarakat, sebagai salah satu yang menjadi pengguna dari lulusan adalah public relation atau hubungan masyarakat atau disingkat humas. Humas ini merupakan bagian dari manajemen sekolah dalam menjalin hubungan atau kerjasama dengan masyarakat. Dan sebagai bagian dari manajemen, humas harus bekerja secara sistematis dengan melaksanakan fungsi-fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui pendayagunaan sumber daya yang dimiliki, baik itu berupa manusia maupun sumber daya non-manusia lainnya. Peran public relation atau humas dalam suatu lembaga pendidikan dapat terbagi dalam 4 kategori, yaitu yang pertama penasihat ahli atau expert
prescriber. Seorang pakar humas yang berpengalaman dan memiliki kemampuan tinggi dapat membantu mencarikan solusi dalam penyelesaian masalah hubungan dengan publiknya. Hubungan praktisi pakar humas dengan manajemen lembaga bagaikan hubungan antara pendidik dan peserta didiknya. Dalam arti, pihak manajemen bersikap pasif untuk menerima atau bahkan mempercayai apa yang telah disarankan oleh pakar humas tersebut dalam upaya memecahkan dan mengatasi persoalan public relation yang tengah dihadapi oleh lembaga pendidikan yang bersangkutan. Kategori yang kedua yaitu fasilitator komunikasi atau communication facilitator. Praktisi humas bertindak sebagai komunikator atau mediator dalam upaya membantu pihak manajemen lembaga dalam hal mendengar apa yang diperlukan oleh publiknya. Sementara di pihak lain, dia juga dituntut mampu menjelaskan kembali keinginan, kebijakan, dan harapan organisasi kepada pihak publiknya. Sehingga dengan komunikasi timbal balik tersebut, dapat tercipta saling pengertian, mempercayai, menghargai, mendukung, dan toleransi yang baik dari kedua belah pihak. Kategori yang ketiga yaitu fasilitator proses pemecahan masalah, problem solving process facilitator. Peran praktisi humas dalam proses penyelesaian permasalahan dalam bidang humas ini merupakan bagian dari tim manajemen. Hal ini dimaksudkan untuk membantu pimpinan lembaga pendidikan baik sebagai penasihat, advisor, sehingga mengambil keputusan dalam mengatasi persoalan atau krisis yang tengah dihadapi secara rasional dan profesional. Kemudian kategori yang keempat yaitu teknisi komunikasi atau communication technician. Peran teknisi komunikasi menjadikan praktisi humas sebagai wartawan yang nantinya menyediakan layanan komunikasi secara teknis. Sistem komunikasi dalam sebuah lembaga tergantung dari masing-masing bagian, yaitu secara teknis komunikasi, baik media atau arus komunikasi yang digunakan dari tingkat pimpinan dan bawahan, tentu berbeda dari tingkat bawahan ke tingkat atasan. Simpulan, pola membangun kerjasama dengan masyarakat dalam manajemen pendidikan dilakukan melalui humas atau public relation atau hubungan masyarakat sebagai bagian dari manajemen sekolah yang berperan sebagai penasihat ahli, expert prescriber, fasilitator komunikasi atau communication facilitator, fasilitator proses pemecahan masalah atau problem solving process facilitator, dan teknisi komunikasi atau communication technician. Tujuan membangun hubungan sekolah dengan masyarakat diantaranya, satu, memajukan kualitas pembelajaran dan pertumbuhan anak. Dua, memperkuat tujuan serta meningkatkan kualitas hidup dan penghidupan masyarakat. Ketiga, mengarahkan masyarakat untuk menjalin hubungan baik dengan sekolah. Jenis hubungan kerjasama dengan masyarakat meliputi hubungan edukatif, hubungan kultural, dan hubungan institusional. Demikian pemaparan makalah saya pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.